Saya akan bertemu dia di surga. Inilah detik-detik proses pemakaman sang aktris legenda, pemeran si manis Jembatan Ancol, Kiki Fatmala, pada Sabtu 2 Desember 2023 di pemakaman elit yang berada di Karawang, Bekasi. Pemirsa Insert, saat ini tim Insert sudah berada di pemakaman San Diego Hills di Karawang, tempat peristirahatan terakhir dari mendiang Kiki Fatmala. Namun salah satu fakta yang ditemukan tim Insert, jenazah sang aktris diantar ke tempat pembaringannya yang terakhir hanya oleh keluarga dan kerabat dekat, tanpa ada satupun wajah sahabat artis yang terlihat di sana. Para awak media pun baru diizinkan masuk ke area pemakaman usai prosesi pemakaman berlangsung. Mungkinkah ini pula yang merupakan permintaan mendiang Kiki Fatmala sebelum meninggal dunia, agar selain tak menerima kiriman karangan bunga, prosesi pemakamannya pun hanya boleh dihadiri keluarga serta para kerabat terdekat? Semasa masih terbaring sakit, Kiki Fatmala memang terkesan mengisolasi diri dari orang luar. Kalaupun ada sahabat yang datang berkunjung untuk sekedar memberi semangat, mereka pun hanya diizinkan untuk duduk di ruang tamu tanpa harus melihat langsung kondisi Kiki yang terbaring di kamar. Ternyata alasannya adalah Kiki yang selalu ingin terlihat bahagia di mata para sahabat, tak inginkan para sahabatnya ikut-ikutan sedih tatkala melihat kondisi fisiknya yang semakin lemah. Sama sekali, soalnya Kiki nggak mau orang datang ke rumah dengan kelihatan dia dalam keadaan kayak gitu. Banyak teman-teman datang ke rumah tapi nggak bisa naik ke kamar, Kiki nggak terima. Di sini sekalian ya, Silakan. saya minta maaf buat teman-teman Kiki, teman-teman yang selalu bilang mau datang. Bukan saya menolak, tapi saya sudah bicarakan. Dia bilang dia tidak mau ketemu orang kalau tidak dalam keadaan baik, karena dia paling senang kalau undang temennya tuh makan, dandan, makan sama-sama, seneng-seneng. Dia nggak mau bikin orang susah mikirin dia nggak mau. Jadi mohon maaf buat yang kemarin telepon saya nggak respon, karena bukan saya yang nolak, bukan kemauan Kiki, saya harus ikut. Rupa-rupanya, meski nyaris tak ada satupun sahabat yang ikut menemani selama sakit, Kiki Fatmala merasa kuat dan cukup bahagia dengan kondisi dirinya, hanya ditemani sang adik, juga suami tercinta Christopher Herbold. Pada saat sakit nih ya, peran suami memberikan semangat atau sisi romantisme suami itu kayak gimana yang menyemangati Mbak Kiki supaya tetap hidup, tetap bangkit itu loh? Luar biasa sih, aku bersyukur banget, luar biasa. Suami aku tuh pokoknya dia yang cari rumah sakit, dia yang memilih dokternya apa semua segala macam. Ini ketika berapa tahun? Baru 1 tahun. Baru setahun, oke. Tapi sama-sama udah 8 tahun. Oke. Terus dia yang cari dokternya apa semua segala macam, dia yang cari. Terus dia juga sempat dia bilang sebelum aku kemo ya, kemo tuh nggak enak banget. Dia bilang kamu nggak usah google yang orang kena cancer apa segala macam, kamu nggak usah lihat. Jadi itu masuk ke dalam pikiran kamu udah pokoknya kamu ya ibadah aja gitu ya. Jadi dia juga yang kita pergi ke Singapura apa segala macam, dia yang sampai masuk ke tempat PET scan itu apa gitu. Ini nggak boleh masuk nih, bisa kena cancer bapak kalau masuk. Dia tetap masuk temenin aku, pokoknya kasih kekuatan terus aku kemana-mana. Dia berobatnya berdua, jadi aku ngerasa aku nggak fighting sendiri, ya berdua. Saya pun bandingin sebagai suaminya aja, selalu dekat dia sampai akhirnya. Suami yang baik, Tuhan kirim dia untuk kita sekeluarga, bukan hanya untuk anak. Suami yang baik untuk akak, terbaik yang Tuhan berikan untuk itu. Terima kasih Chris, terima kasih sebesar-besarnya Tuhan baik kirim kamu untuk kita. Meski baru menikah dengan Kiki Fatmala di tahun 2020, Christopher Herbold bukan seorang pria yang sama sekali baru dalam kehidupan sang aktris. Sebelum keputusan menikah, Kiki dan Chris telah berpacaran 8 tahun lamanya. Chris diketahui sampai 4 kali berjuang untuk melamar Kiki, namun 4 kali lamaran terdahulu ditolak, sebelum akhirnya Kiki Fatmala menerima juga pinangan Chris untuk menikah dengannya.
banyak pertimbangan-pertimbangan. Jadi waktu kenal abangnya aku 8 tahun sama dia, sama-sama dia ngajakin kawin ada 3-4 kali, aku tolak gitu. Aku sampai bilang mau ngapain kawin gitu, aku nggak mau. Terus sampai akhirnya malah kita nggak tahu, pas gitu aku yang udah 8 tahun sama dia, terus aku lihat juga orang yang nggak pernah give up ya. Ya udah deh, kayaknya mungkin ini jodoh dari Tuhan. Bersama Christopher, Kiki Fatmala merasa telah menemukan partner hidup yang sepadan serta mencintai dirinya dengan tulus. Christopher yang berprofesi sebagai seorang konsultan pernah mempersilahkan kantornya untuk memecat dirinya jika memang aktivitasnya sehari-hari terus menemani sang istri berjuang melawan sakitnya dipersoalkan. Untungnya hal itu tidak terjadi. Jadi juga libur dia ya? Nggak libur, tapi dia ngomong sama orang kantor, istri saya kemo, tapi saya nggak bisa ninggalin dia. Jadi kalau saya mau dipecat, terus saya mengurus istri saya dulu. Dia suka dan duka, bener-bener aku tuh yang selalu mengucap syukur kalau aku liatin dia gitu lagi di rumah sakit gitu ya, dia yang nungguin apa gitu. Aku tuh yang bisa nangis, atau aku tuh yang sensitif banget kalau lagi kemo. Aku datang ke dia, aku bisa nangis, makasih ya, aku nggak tahu kalau nggak ada kamu, aku mungkin nggak akan sekuat ini. Sosok Christopher Herbold yang berhasil membawa kembali kehidupan Kiki yang dulu sibuk mencari harta duniawi sebagai artis untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Buktinya saat menikah dengan Chris, setelah dulu pernah gagal membangun rumah tangga dengan suami pertama, Kiki Fatmala akhirnya memilih pensiun dari dunia akting untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ya, sejak ketemu saya, dia udah ngomong dia mau pensiun dari syuting, dia mau jaga anak-anak, keponakan dia terus. Dia mau istirahat, katanya syutingnya dari muda, waktunya untuk istirahat, sudah habis waktunya. Lelaki berdarah Skotlandia ini yang telah berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan Kiki Fatmala dari sakitnya, namun kini harus kehilangan sang belahan hati untuk selamanya. Meski demikian, dengan perasaan cinta yang masih ia miliki, ia pun meyakini bahwa di suatu waktu nanti, ketika ia pun sudah menghadapi ajal, Christopher meyakini akan bertemu kembali dengan Kiki di samudra keabadian. Aku pengen lihat dia aja biar hatiku puas gitu ya, biar aku ngeliat mandang dia lama-lama gitu, bahwa dia tuh happy ending gitu loh. Hidupnya tuh happy ending gitu. Jadi apa ya, udah hidupnya tuh she has everything itu, apalagi nama, terkenal, cantik ya kan, dapat suami baik lagi, udah selesai kan di dunia ini, meninggal ketemu sama Tuhannya, bahagia. Kalau saya ya sekarang bikin dia tempat yang lebih baik, lebih tenang, dan saya akan ketemu dia di surga.